Shalom Sobat Samas dan keluarga damai. Kita jumpa kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera Senin 6 Februari 2023. Hari ini kita akan bersama belajar untuk bisa setia sampai akhir kepada Tuhan. Mari kita bersama berdoa memohon pimpinan Roh Kudus agar dapat menerangi hati kita. Allah sumber kehidupan, kami bersyukur boleh menjadi umat Allah. Buat kami senantiasa menyadari bahwa keselamatan yang kami terima semata-mata merupakan anugerah dan bukan karena perbuatan maupun kebaikan kami. Bukakan mata hati kami oleh firman-Mu agar kami dapat menerima kebenaran-Mu. Dalam terang Kristus kami memohon. Amin. Sobat Samas dan keluarga damai, bacaan hari ini diambil dari surat Roma pasal 11 ayat 1-10. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mezbah-mezbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian pula pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi bagaimana? Orang Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya. Dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya. Seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar sampai kepada hari sekarang ini. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Dan biarlah mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka tidak melihat, dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Sobat Samas dan keluarga damai, setia sampai akhir adalah keadaan yang didambakan setiap orang. Namun harus disadari bahwa ada banyak hal yang sering menghambat dan membuat kondisi itu tidak tercapai. Hari ini kita akan membahas 2 prinsip yang perlu kita pegang agar kita bisa setia sampai akhir. Yang pertama adalah Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Yang kedua, Allah membiarkan orang yang tegar hati. Sobat Samas dan keluarga damai, Allah tidak pernah menolak umat yang dipilihnya. Kita bisa membaca itu di ayat 2a. Kata menolak dalam bahasa Yunani apostato yang berarti mendepak, yaitu seorang yang tadinya berada di dalam lalu dikeluarkan dengan cara yang tidak baik. Paulus berani menyampaikan bahwa Allah tidak akan pernah menolak umatnya. Kalau kita baca di dalam ayat 1 dengan tegas dikatakan sekali-kali tidak. Ini berarti bahwa Allah masih memiliki kemurahan bagi umatnya. Kata dipilih yang dalam bahasa Yunani disebut proekno. Maka artinya adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah itu bukan orang-orang biasa. Tetapi mereka adalah orang-orang yang telah dikenal oleh Allah sebelumnya. Atau mereka ini sudah dipilih sejak sebelumnya. Orang-orang itulah yang tidak ditolak oleh Allah, yang akhirnya akan menerima keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Sobat Samas dan keluarga damai, ada 2 hal yang perlu kita pahami berkaitan dengan pilihan Allah ini. Yang pertama adalah pilihan Allah itu semata-mata karena kasih karunia. Yang kedua, kita belajar bahwa orang-orang yang dipilihnya itu juga harus taat dan setia kepadanya. Pilihan Allah karena kasih karunia itu menunjukkan bahwa apapun yang dilakukan oleh manusia,
perbuatan baik dan seterusnya. Bahkan jika manusia itu merasa bahwa dirinya berprestasi, mampu melakukannya sendiri, maka semua itu tidaklah benar. Kita melihat dalam kisah Isabel, istri Raja Ahab, yang sudah berhasil membunuh para nabi di Israel. Sementara Elia bisa tetap bertahan. Itu terjadi bukan karena kekuatan Elia. Bahkan ketika Elia merasa bahwa dirinya adalah satu-satunya orang yang masih hidup dan sudah bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Sementara orang Israel meninggalkan perjanjian Allah, meruntuhkan mezbah, membunuh nabi Allah. Ternyata Allah menunjukkan kepadanya bahwa Allah masih memelihara 7.000 orang. Dan mereka itu adalah orang-orang yang taat dan setia kepada Allah, yang tidak menyembah kepada para Baal. Jadi kalau hari ini kita bisa tetap setia dan beriman kepada Allah, jangan merasa sombong dan menganggap bahwa ini adalah prestasi kita, semata-mata merupakan kemampuan kita. Kita bisa mencapai karena kehebatan kita. Sudah sepantasnya kalau kita bersyukur kepada Allah, karena Dialah yang telah menjaga kita, yang membuat kita bisa tetap setia, yang melindungi kita dari berbagai macam godaan dan tantangan. Sobat Samas dan keluarga damai, yang kedua adalah soal ketaatan. Dibutuhkan ketaatan untuk kita bisa setia sampai akhir. Begitu banyak godaan dan tantangan yang akhirnya membuat manusia itu bisa gagal untuk taat. Mereka tergoda oleh ini dan itu, terdorong untuk berbuat dosa, sehingga akhirnya mereka tidak bisa setia sampai akhir. Karena itu sebagai orang-orang percaya kita harus bersungguh-sungguh. Bahkan kita tetap berada di dalam persekutuan sehingga bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Demikian pula kita harus menghidupi firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu tidak hanya menjadi teori saja, tetapi sesuatu yang benar-benar kita alami. Prinsip yang kedua adalah Allah membiarkan orang yang tegar hati. Kadang-kadang kita merasa bahwa Allah begitu kejam karena membuat hati orang itu menjadi bebal. Ada orang-orang yang memang sejak awal tidak mau percaya kepada Allah. Dia tidak mau menerima pengorbanan Kristus. Tapi orang-orang semacam ini bukan berarti tidak pernah mendengar pemberitaan tentang Allah. Bahkan berkali-kali Allah datang melawat mereka, memberitahukan tentang kebenaran-kebenaran kepada mereka, baik melalui hamba-hambanya, melalui firman Tuhan, bahkan melalui fenomena alam ini. Namun mereka terus mengeraskan hati dan menolak Kristus. Mereka merasa bahwa perbuatan baik mereka sanggup menyelamatkan diri mereka. Dalam bacaan hari ini kita membaca bahwa mereka itu dibuat supaya matanya tidak bisa melihat, telinganya tidak bisa mendengar. Sobat Samas dan keluarga damai, kita tidak bisa mengatakan bahwa Allah kejam dengan hal ini. Ini adalah sebuah ungkapan yang mau menunjukkan ketika mereka tidak mau memandang kepada Allah, maka akhirnya dibiarkan. Bahkan ketika mereka melihat itu, mereka tidak bisa memahami. Itu karena mereka terus-menerus membiarkan diri mereka dibutakan oleh dosa-dosa, oleh keinginan-keinginan mereka, bahkan hal-hal yang menyesatkan. Sobat Samas dan keluarga damai, kalau kemudian kita membaca kalimat punggung yang terus membungkuk, ini sama sekali tidak berkaitan dengan kondisi kelemahan fisik atau kondisi cacat seseorang. Bukan. Namun ini menggambarkan bahwa seorang yang terus membungkuk secara aktif, dia membuat dirinya membungkuk. Ini berarti ketika seorang membungkuk, dia tidak bisa melihat ke depan, dia tidak bisa melihat ke atas, dia tidak bisa mengerti tentang kebenaran-kebenaran yang Allah nyatakan. Karena itu ketika hal ini dikaitkan dengan segala sesuatu yang menjerat atau memerangkap mereka, akhirnya mata mereka menjadi gelap dan tidak bisa melihat. Sobat Samas dan keluarga damai, kadang iblis membuat manusia nampak pandai sehingga menolak Allah maupun firman-Nya, menjadi keras kepala dan tidak mau menerima kebenaran Allah. Kita harus berhati-hati bila hal ini terjadi dengan kita. Begitu pula terhadap pertemuan-pertemuan atau hal-hal yang nampaknya menguntungkan kita, padahal menjauhkan kita dari Allah.
Mari kita bersama menghadapi semua ini dengan hati-hati, dengan hati yang tertuju kepada Allah, dengan senantiasa dengar-dengaran akan firman Allah. Karena itu di akhir pertemuan kita hari ini, mari kita bersama memohon supaya Allah menolong dan memampukan kita untuk setia sampai akhir. Allah yang penuh kasih, yang sudah menjaga kami sampai hari ini. Kami mohon supaya Allah terus menuntun kami, menunjukkan kebenaran-kebenaran kepada kami, supaya kami bisa tetap berpegang teguh kepada Allah, kepada firman-Mu, supaya kami dijaga dari segala macam godaan, dan hidup kami boleh setia sampai akhir. Di dalam Kristus Sang Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin.